Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita telah bekerja keras untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDGs sepenuhnya sesuai dengan prioritas kebijakan pemerintah, yaitu mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Cara yang lebih efektif dan efisien harus dikembangkan, dan hasil yang lebih maksimal harus diperjuangkan. Saya yakin kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa kita gunakan. Setiap peneliti, setiap akademisi, setiap institusi pendidikan pasti mempunyai keunggulannya masing-masing. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya menyambut baik diselenggarakannya konferensi ini. Saya menunggu rekomendasi konkret dari Bapak Ibu semuanya yang bisa kami gunakan sebagai rujukan untuk mempercepat pencapaian target SDGs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis pada penghujung tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tahun 2024. 40% masyarakat Indonesia mendadak miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik menjadi 9,51%. Nah, jadi setelah melihat cuplikan berita tentang kemiskinan tadi, menjadi bukti bahwa masih banyak kasus kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, untuk memberantas masalah kemiskinan di Indonesia ini, Indonesia sebagai salah satu anggota dari PBB juga harus menjalani program SDGs atau Sustainable Development Goals, terutama pada poin nomor 1, yaitu No Poverty. Capaian utama No Poverty ini adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Untuk mencapai ini, diperlukan upaya bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun individu. Kita semua harus berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Nah, generasi Z sebagai salah satu bagian masyarakat yang notabene generasi yang sudah melek terhadap teknologi kreatif dan penuh inovasi, tentu memiliki peran yang penting dalam membantu merealisasikan tujuan SDGs poin nomor 1. Oke, jadi kali ini objek generasi Z yang kita teliti di sini adalah komunitas KKN Mandiri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan PENA atau Proyek Ekspedisi Nusantara, yang mengabdi di salah satu wilayah di Indonesia yang masih tergolong miskin, yaitu di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Nanggara Baras, Manggarai Timur. Nah, setelah kita telusuri, akhirnya kita dapat menghubunginya dan kita langsung mendapatkan kesempatan untuk menghubungi dua anggota perwakilan dari PENA tersebut. Assalamualaikum Kak, maaf sebelumnya, kita ingin meminta waktunya sebentar untuk bertanya terkait Provinsi NTT sendiri, itu dia masuk dalam 3T. Nah, di sana pembangunan sumber dayanya belum rata. Kita bisa lihat Indonesia dari sisi lain di sana, di mana rata-rata penghasilannya masih di bawah standar secara ekonomi maupun secara informasi. Di sana masih di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Jadi kita sebagai generasi Z sendiri punya peran yang sangat penting ke sana, membawa suatu hal yang baru, membawa suatu informasi yang baru kepada saudara-saudara kita di NTT. Di PENA sendiri kita punya ada dua fokusan penting terkait dengan hal tersebut, yaitu di bidang pertanian dan juga ekonomi kreatif sendiri. Nah, ekonomi kreatif sendiri ini kita berharap bahwasanya masing-masing desa punya potensi, dan kita mencoba melihat kelor. Nah, kelor sebagai salah satu NTT sebagai salah satu penghasil kelor begitu yang cukup besar di Indonesia. Nah, kita coba memanfaatkan itu. Kita harapkan masyarakat dapat terbantu secara ekonomi, yang dimanapun tentu saja itu tidak bisa berlangsung secara cepat dalam waktu sebulan atau bahkan 2 bulan. Kami sendiri dari
komunitas KKN Mandiri Pena itu membutuhkan waktu beberapa generasi untuk menciptakan suatu UMKM yang cukup lah untuk bisa memandirikan masyarakat sana sendiri. Dari generasi 6 kita mencoba membawa masuk gitu pengetahuan tentang kelor sendiri, pemanfaatan kelor dan manfaatnya sendiri. Kita coba masuk, kita coba perkenalkan di sana. Setelah itu ada lagi generasi 7. Generasi 7 mencoba membawa masuk pengemasan. Kami di generasi 8 sendiri, kami coba bawa masuk PIRT, perizinan legalitas produk itu sendiri, yang kami harapkan hasilnya bisa sustainable dan membantu perekonomian masyarakat sendiri. Jadi untuk di bidang pertanian sendiri, di Pena 6, kebetulan di desa yang sama, itu menjelaskan soal bagaimana tanaman itu bisa mendapat makanannya. Terus dilanjutkan di Pena 7, yaitu mendapatkan perlindungan untuk tanamannya tadi. Jadi dilindungi dari serangga, itu dengan pestisida nabati. Dan kemudian kami dari Pena 8, kami coba untuk bangun rumah produksi di dalamnya, supaya apa? Di satu sisi itu dapat juga membantu para petani dalam tidak bergantung hanya dengan produk-produk kimia, tapi mereka juga bisa bermandiri situ untuk memproduksi barang yang pertanian mereka sendiri, bahkan untuk dijual juga bisa gitu. Sehingga di satu sisi para petani bisa memenuhi kebutuhannya di pertanian, tapi juga dapat menghasilkan kucuran dana gitu dari hasil produksi yang mereka lakukan di rumah produksi lagi. Nah, untuk generasi 8 sendiri, kami mencoba untuk memproduksi yaitu namanya jamur sama bakteri. Jadi dua hal itu sudah sebenarnya cukup sering kita dengar di pertanian, tapi di sana cukup awam sekali, bahkan ada masyarakat yang tidak tahu gitu. Sedangkan untuk cara pembuatannya itu cukup mudah. Nah, kita coba masuk ke situ supaya di satu sisi dapat memenuhi tadi dan juga dapat memenuhi perekonomiannya di masing-masing kelompok tani, karena kebetulan kami juga bergerak untuk membuat rumah produksi tadi atas dasar dari kelompok tani. Jadi kelompok tani tadi mempunyai rumah produksinya masing-masing gitu. Oke, jadi setelah kita menghubungi Pena tadi, kita bisa menyimpulkan kalau Pena sebagai generasi Z ini memiliki peran melalui program kerja mereka di bidang ekonomi kreatif dan pertanian melalui pengabdian masyarakat atau KKN dalam rangka meningkatkan pendapatan perekonomian di Desa Nangabaras NTT melalui perwujudan no poverty di Indonesia. Nah, kita semua bisa tahu bentuk kontribusi nyata dari generasi Z dalam usaha mengakhiri kemiskinan. Kita semua bisa belajar dari Pena, bagaimana pentingnya berpartisipasi aktif dan berinovasi dalam mencapai tujuan SDGs. Jadi, sebagai generasi Z, Mari kita semua berperan aktif dalam mewujudkan Sustainable Development Goals nomor 1.